Hai teman sekalian, jumpa lagi di video ketiga yang membahas mengenai NKP. Hey Pony, this is my card. Ini lebih seperti Q&A ya, jadi ada question and answer. Jadi maksud saya telah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Jadi saya akan mencoba untuk memberikan jawaban atau menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan sedikit banyak ini dapat membantu kalian. Jadi gini ya, banyak yang bertanya, banyak yang masih bingung tentang pemilihan judul dan bagaimana cara menuliskannya, menuangkan dalam bentuk tulisan. Pertanyaan kedua adalah apakah dalam judul itu nanti akan diberikan lokus atau tidak? Sebelum saya mulai untuk menjawab pertanyaan, ada baiknya saya mengingatkan bahwa tulisan ini akan dilakukan dalam bentuk tulisan tangan, jadi bukan dalam bentuk tulisan di komputer. Jadi perlu perhatikan beberapa hal-hal yang dilarang, seperti misalnya tidak boleh membawa handphone, tidak boleh membawa contekan atau catatan apapun, sehingga implikasinya adalah bahwa kita harus benar-benar menguasai dan memahami sistematika dan alur dari pembuatan naskah ini, sehingga kita tidak akan kesulitan dalam menuangkannya pada saat kita menulis dalam bentuk tulisan tangan ini. Karena apa? Setelah kita menulis, kita tidak akan bisa menghapusnya dengan cepat seperti kita di komputer dengan cara delete, ataupun kita tidak bisa menyisipkan kalimat yang kira-kira kita kurang atau bagaimana di dalam tulisan tersebut. Jadi kuasailah dan pahamilah bagaimana cara kita menentukan judulnya, bagaimana cara kita menganalisis permasalahannya dengan menggunakan teori itu, kemudian bagaimana cara kita untuk bisa menyusun kalimat dengan baik dan benar. Itu perlu latihan. Jadi jangan mengandalkan bahwa nanti itu kita sudah membuat tulisannya di luar sebelum melakukan ujian, kemudian kita sudah tenang, tapi kita harus melakukannya berulang kali untuk menuliskannya di dalam sebuah tulisan tangan. Well, pertanyaan pertama adalah tentang bagaimana cara menentukan judul dari beberapa tema yang diberikan. Bagaimana cara kita menemukan judul yang tepat untuk NKP atau naskah ini? Yang pertama adalah kita melakukan pemetaan di lapangan, kita melakukan observasi di lapangan mengenai permasalahan yang timbul terkait dengan tugas pokok yang kita laksanakan atau kita lakukan. Contohnya gini, saya akan mencontohkan yang tren sekarang itu adalah tentang penanganan COVID ya. Di lapangan, penanganan COVID itu bisa bermacam-macam. Bisa dari instansi Polri, bisa dari pemerintah daerah, bisa juga dari instansi lain. Kita fokus pada instansi Polri saja karena NKP yang akan ditulis adalah mengenai tugas pokok Polri. Tugas pokok Polri pasti kalian sudah paham, ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kemudian setelah kita menemukan masalah, misal saya contohkan begini, jadi biar kalian tahu aliran permasalahannya nanti bagaimana ya. Yang pertama, misal kita menemukan tentang penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Kalian bikin daftar listnya, daftar atau listnya beberapa masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Yang pertama, bisa, ini contoh saja. Yang pertama, misalkan masyarakat kurang menyadari untuk melakukan 3M misalkan. Kemudian yang kedua, terjadi banyak pelanggaran protokol kesehatan di masyarakat. Yang ketiga, misal angka positif COVID itu semakin meningkat. Itu saya contohkan 3. Dari tiga permasalahan ini,
sesuaikan dengan bidang tugas kalian. Misal contoh, yang pertama tadi tentang masyarakat yang kurang sadar, kemudian yang kedua mengenai masyarakat yang banyak yang melanggar, kemudian yang ketiga mengenai angka COVID yang semakin meningkat. Misalkan tugas pokok kita di bidang penegakan hukum misal. Coba kita ambil yang kedua, yaitu mengenai pelanggaran protokol kesehatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Jadi, kaitkan pelanggaran protokol kesehatan ini dengan tugas pokok kita sebagai penegak hukum, atau mungkin kita sebut saja sebagai seorang penyidik. Jadi, kaitkan dengan tugas pokok itu, kemudian permasalahan ini coba dibayangkan bahwa apa sih yang harus kita lakukan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan ini, yaitu dengan menggunakan jalur penegakan hukum. Jadi bisa saja misalkan contohnya adalah peran penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ingin menghubungkan dengan tugas pokok, maka masalah yang kita dapatkan di lapangan harus kita tarik, harus kita ambil garis lurus ke tugas pokok kita. Misalkan contoh yang pertama tadi mengenai banyak yang belum sadar. Misalkan tugas kita di bidang pembinaan masyarakat. Itu bisa kita berikan nanti alternatif penyelesaian masalah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jadi itu yang saya gambarkan mengenai perumusan judul yang dihubungkan dengan masalah. Jadi judul, masalah, kemudian pemecahan masalah itu linear. Sudah ada dalam isi kepala kita bahwa nantinya judul ini sudah kita rumuskan masalahnya, kemudian kita sudah tahu pemecahan masalahnya seperti apa. Jadi jangan sampai kita merumuskan judul, kita menentukan masalah, tapi pemecahan masalahnya belum tergambar sama kita. Itu akan blunder. Itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Begitu ya teman-teman mengenai pemilihan judul. Kemudian pertanyaan kedua yaitu mengenai perlu nggak sih lokus itu dicantumkan ke dalam judul? Saya memberikan dua pandangan, perlu atau tidaknya itu tergantung kalian. Yang pertama, pandangan pertama tentang perlunya dibuat lokus. Lokus ini adalah suatu tempat di mana kita biasanya kalau dalam penelitian itu melakukan penelitian. Jadi kalau disyaratkan di situ ada misalkan menggunakan analisis SWOT, analisis kekuatan kelemahan atau peluang dan kendala, kemudian ada unsur-unsur manajemen yang harus diungkapkan, maka beberapa orang dengan pandangan bahwa lokus itu penting adalah menganggap bahwa bagaimana mungkin kita bisa mengungkapkan adanya kekuatan kelemahan, kemudian unsur-unsur manajemen ini tanpa adanya tempat tertentu yang kita tentukan untuk menjadi lokus. Jadi data-data yang akan kita sajikan dalam bentuk kuantitatif. Jadi berapa jumlah orangnya, berapa jumlah misalkan sarana prasarananya, kendaraannya, atau mungkin alat-alat yang lainnya, kemudian anggarannya jumlahnya berapa, itu kita akan menyajikannya dalam bentuk kuantitatif. Kalau kita mencantumkan lokus ke dalam naskah yang akan kita buat, itu pertimbangannya seperti itu. Kemudian kalau yang pertimbangan kedua tanpa menggunakan lokus, itu nantinya bisa juga diuraikan analisis SWOT-nya atau mungkin unsur manajemennya, tapi secara kualitatif. Pasti kalian paham ya perbedaannya antara kuantitatif dengan kualitatif. Saya tidak perlu menjelaskannya di sini. Itu adalah mengenai lokus. Dan kalau saya pikir itu ada yang beranggapan bahwa menggunakan lokus itu adalah suatu kode tertentu kepada para penguji atau tim penilai. Kalau menurut saya itu tidak ada kaitannya dengan itu. Toh juga penguji dia dan penilai dia pasti sudah memiliki integritas sendiri ya, dipilih menjadi seorang penilai. Jadi tidak akan sampai ke pemikiran itu. Jadi terserah kalian untuk
memberikan lupus atau tidak tergantung dari pemilihan kalian masing-masing, karena ini adalah hasil yang nanti akan dituliskan. Jadi nyamannya seperti apa gitu, kita nyamannya seperti apa menuliskannya ke dalam sebuah tulisan, apalagi itu adalah tulisan tangan. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai permasalahan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa namanya karya ilmiah, karya tulis atau makalah itu ada beberapa yang menggunakan masalah, ada juga yang tidak menggunakan masalah. Itu misalkan kalian sudah biasa membaca artikel-artikel atau makalah atau mungkin tulisan ilmiah yang ada di internet, pasti kalian sudah mengetahui bahwa ada beberapa jenis yang seperti itu. Jenis yang pertama yang tidak dicantumkan masalah. Kenapa saya membicarakan masalah ini? Karena ada yang beranggapan bahwa itu di sistematika tidak ada permasalahan. Kenapa kita harus mencantumkan masalah gitu? Yang pertama, sebuah karya ilmiah yang tidak menggunakan masalah biasanya itu dalam bentuk kajian atau tinjauan terhadap suatu fenomena tertentu. Jadi isinya adalah mengenai fenomena atau sesuatu yang akan kita bahas menurut teori tertentu. Jadi misalkan ada suatu kriminalitas, kemudian kita akan mengkajinya misalkan dari segi kriminologi, atau mungkin kita akan melihatnya dari segi penegakan hukumnya, atau kita memilih hal tertentu dengan didasarkan pada kajian landasan hukum ya, atau undang-undang tertentu. Jadi itu adalah tinjauan secara yuridis, atau mungkin juga bisa secara sosiologis dan lain-lain, banyak yang bisa kita ungkapkan. Itu jenis karya tulis pertama, kalau karya ilmiah pertama yang tidak menggunakan permasalahan. Jadi kita hanya menguraikan saja apa yang ada dalam pikiran kita berdasarkan sesuatu yang sudah baku, misalkan undang-undang atau mungkin teori-teori tertentu yang sudah diakui. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mencantumkan masalah? Clue-nya adalah kita diminta untuk memecahkan masalah. Jadi misalkan ada sistematika yang diminta untuk menyajikan upaya pemecahan masalah. Bagaimana mungkin kita akan memberikan upaya pemecahan masalah kalau masalahnya tidak ada? Jadi kita yang pertama itu harus mencari permasalahannya dulu, menentukan permasalahannya dulu. Itulah mengapa kita harus mencari permasalahan terlebih dahulu, terutama dalam pemilihan judul. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Memang kalau kita belum menuliskan sendiri, itu terkadang tidak ada bayangan sama sekali dalam pikiran kita apa yang akan kita tulis. Tapi cobalah untuk berusaha untuk menuliskan sistematikanya terlebih dahulu, kemudian kita memahami bagaimana sih alur apa yang akan kita bahas, mulai dari pendahuluan, mulai dari latar belakang hingga ke kesimpulan. Jadi banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah berkonsultasi, bertanya dengan orang yang tepat. Kemudian yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa, karena kalau sudah rezeki itu tidak akan kemana. Jadi teman sekalian, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di beberapa video saya yang akan datang, karena saya akan tetap insya Allah konsisten untuk membagikan apa yang saya ketahui. Bukan saya paling tahu, tapi saya berusaha untuk membagikan beberapa hal yang mungkin bermanfaat. Saya berharap bermanfaat atau mungkin berguna buat kalian semua.